في ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal alim. Tadi membuka pengajian saya ngajak kita membaca kalimah thayyibah dalam bentuk syair yang merupakan ungkapan hasbi rabbi jallallah. Apa hasbi? Cukuplah bagiku. Rabbi, Tuhanku. Jallallah, yang maha agung. Ma fi qalbi, ma tidak ada fi qalbi, dalam hatiku, ghairullah, selain Allah. Nur Muhammad, dan yang kedua tidak ada dalam hatiku selain Allah, dan juga selain apa? Nur Muhammad sallallahu. Semoga Allah bersalawat kepada baginda Nabi. Baru la ilaha illallah. Jadi kalau kita renungkan ngaji kita dari hikmah pertama sampai hikmah yang ke-25 ini, isinya ya inilah bahwasanya hidup ini tidak ada yang menjadi kecukupan bagi kita kecuali apa? Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang ada dalam hatiku kecuali Allah. Ada istri, ada anak, ada dulur, mampir baik ya. Itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah tuangkan kasih sayang Allah itu dalam bentuk seorang wanita yang mau menikahi kita. Dan itu kasih sayang Allah yang bersesuaian dengan fitrah kita. Fitrah laki-laki butuh pasangan hidup. Fitrah suami istri punya keturunan. Ya. Allah kasih kita rumah. Jangan kita cintai, tapi jadikan rumah itu kita mencintai siapa? Allah. Maka anak, istri tadi ya, kita jangan sampai berpaling dari Allah, karena ini pemberian Allah. Malah tugas kita membawa mereka menuju Allah. Sebenarnya yang paling berat punya istri, punya anak dibandingkan punya rumah. Karena punya rumah itu masalah tanggung jawabnya cuma sih kok dipakai apa. Tapi kalau istri sama anak, mohon maaf kalau sampai kita tidak mendidiknya, nah sepanjang dia berdosa karena tidak kita didik, la ilaha illallah, jadi tuntutan galau ya, jadi tuntutan galau. Makanya kalau nak nambah ya, jangan mikir itu baik. Nah ngapa Pak Yudi yang tersinggung? Aku nih ngomong kalau nak nambah. Kalau nak nambah jangan mikiri yang sesuai. Artinya harus berpikir strategi. Kalau seandainya Allah izinkan nambah,
Jangan sampai ini malah menambahkan deretan list tanggung jawab kita di hadapan. Kalau sudah kita didik, sudah kita bina, sudah kita nasihati, ada yang tidak bagus kita berikan tunjuk, ya, baik langsung maupun tidak langsung, lepas kita. Tapi kalau seandainya tidak, misalnya contoh, tingkatan suami didik istri, Pak Pendi. Pertama, diajak ngobrol dengan baik. Yang kedua, sampai pisah ranjang. Yang ketiga, sampai diizinkan mukul, tapi mukulnya yang tidak melukai. Ini menunjukkan tegasnya seorang suami sama istri sama anak ketika mendidik sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya, yang kalau belum sampai tingkatan itu didiknya, berarti belum didik. Ya, belum apa? Belum didik. Belum didik. Berarti cuma ngelomet ya kamu, jangan tidak. Jangan tidak. Nah, itu memang agak berat. Yang paling berat yang tadi. Sebenarnya yang berat itu pas pisah ranjang tuh berat juga. Ya, berat galau-galau. Apalagi sampai kita harus dengan tegas, keras, segala macam. Ya. Nah ini yang memang apa namanya? Walaupun ya Nabi belum pernah setegas-tegasnya sampai mukul siapa? Istrinya. Ya. Maka kata-kata hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, ya, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, itu sebenarnya ungkapan singkat cuma sama ulama-ulama kita, sama baginda Nabi. Ulama-ulama berdasarkan baginda Nabi dijabarin. Kenapa perlu dijabarin itu? Karena cabang otak manusia ini aneka ragam, maka ditemukan setiap sudutnya langsung dibawa kepada Allah Subhanahu. Nah, kita masih lanjutkan sedikit kajian yang kemarin yang masih urusan 20 hikmah yang ke-25, di mana Imam Ibnu Athaillah berkata, "Ma tawaqqafa matlabun", dak katik jalan buntu dalam sebuah pencaharian kalau memang kita mintanya sama siapa? Sama Allah. "Wala tayassara matlabun", sungguh tidak akan menjadi mudah satu pencaharian itu kalau kita mintanya sama diri kita sendiri. Kemarin Syekh Ahmad Zaruk menjelaskan apa cara kita mencari sesuatu itu dengan Allah, mutawajjihan ilallah, senantiasa tawajuh dengan Allah, merintih dengan Allah, mintanya sama Allah. Yang kedua adalah al isti'anatu fil asbab. Kalau memang urusan yang kita cari ini perlu sebab-sebab, maka kita minta sama Allah, pilihkan sebab-sebab yang terbaik. Contoh, hubungan seksual, sebabnya dua, nikah sama zina. Nikah sama zina. Ya Allah, aku ini ada satu kebutuhan biologisku, ya, yang menjadi sebab kegelisahan segala macam. Maka dua jalannya, nikah sama zina. Coba, saya pernah ke Cina, ke Hong Kong. Jadi kami ini kan rombongan para pimpinan pondok. Jadi dilayaninya kalau nyari makan itu makanan Cina Muslim yang memang halal, ya, yang memang halal. Jadi guide-nya tuh nanya ke kami, Mas Yudi, Tuan, karena kebetulan dia bisa bahasa Indonesia, apa bedanya ayam dipotong disembelih dengan Bismillah sama ayam yang tidak dipotong? Sama-sama ayam katanya, tulangnya tidak berubah. Mana? Sama nggak lah intinya apa? Masanya sama. Kalau di opor, rasa opor. Kalau di ayam kecap, rasa ayam kecap. Lalu apa bedanya kira-kira? Apa kira-kira bedanya? Cak mana kita nak jawabnya kira-kira, dokter? Apa bedanya? Saya cuma jawab, bedanya bukan di rasa lidah,
tapi bedanya adalah di ketenangan jiwa. Oke, saya kasih ilustrasi. Kau pakai HP boleh maling, dengan HP boleh beli, mana lebih tenang? Yo, boleh beli katanya. Kenapa boleh maling tidak tenang? Kalau ketahuan sama yang punya, nah, padahal sama-sama HP-nya, makinya tangan kanan juga, ya, makinya tangan kanan juga. Yang kedua, apa bedanya merawat anak dewek dengan merawat anak wong? Apa bedanya? Yo, kalau merawat anak wong tuh Ustaz, Pak, takut kayak cak mano. Kalau merawat anak dewek, sekalipun dia mengecewakan, puas hati, ketenangan jiwa, dan itu tidak bisa dirasakan oleh lidah. Hubungan seksual, nak zina, nak tak zina, hampir sama. Tapi aku bingung agak beda kayaknya sudah. Sama, ayo. Ujinya. Ujinya metu-metu air mani pula. Gitu. Tapi ada sesuatu hal yang Allah tidak berikan kepada hubungan perzinahan dibandingkan dengan hubungan apa? Hubungan pernikahan. Aku cuma bisa nyontohin yang tadi tuh, ya. Dapat HP sama kita bagaimana caranya? Apa kita ngasih duit sama pelacur dengan ngasih duit sama istri? Apa bedanya kita ngurus anak dewek dengan ngurus anak wong? Beda. Apa? Pandangan mata Mang Rosik dengan cucung dewek sama dengan cucung wong, apa beda? Walaupun sayang, beda sayangnya. Meluk cucung dewek tuh lain nih. Aku udah nak nyontohin apa meluk betul bini itu tangguh, aku udah kasih contoh, ya. Wah, Pendi malah tahu. Ini pertanyaan. Makanya kita minta sama Allah, tolong datangkan sebab-sebab. Makan nasi bungkus, lauknya ayam, sambalnya sambal terasi, yang sikok boleh maling, yang sikok boleh beli. Allah. Apalagi di sisi Allah. Dari sisi kejiwaan baik, sudah berbeda. Ya. Nah, yang kedua apa kata Imam Syahman Saruk? Ini sedikit mengurang sebelum kita masuk yang berikutnya. Muamalatul waqti bima yaliqu bihi. Tentu kita bermuamalah dengan waktu dengan sesuatu yang cocok. Satu, jangan sampai waktu-waktu kita diisi dengan yang haram-haram. Harus bersesuaian dengan apa yang disyariatkan. Masyarakat. Waktu maghrib, sholat maghrib, ini contoh sholat. Waktu isya, sholat isya. Waktu subuh, sholat subuh. Waktu zuhur, sholat zuhur. Waktu asar, sholat asar. Ya, yang kemarin saya contohin. Ibadah dekat dengan suami, dekat dengan istri berbeda. Ibadah dengan ketika duduk nyambut tamu berbeda. Melayani tamu, ngajak dia ngobrol, nyajikan dia makanan, itu ibadahnya. Jangan ada tamu baca Quran. Gimana Pak? Gimana tatapan? Ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati. Ini bukan ibadah, ini dosa. Cakiawan nian. Ini kadang-kadang kondangan bawa tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa dia ini? Enggak pas. Ya. Kalau nak beribadah cukup dengan tanpa harus menunjukkan apa? Tasbihmu atau masukkan kantong. Ini nak di luar nian, di rumah ada tasbih. Ini gawe mau pendilan. Kondangan cakionen tasbih dikalungi. Di rumah ada boleh diputar tasbih. Padahal kalau nak bertasbih itu ya jangan di kondangan. Di kondangannya apa? Dengar kata sambutan keluarga. Ya. Bercengkrama dengan orang-orang di situ, bersalaman, apa kabarnya, sehat, ketemu wong yang dikenai musibah, mendoakannya. Ya. Semoga apa yang Allah timpakan kepada dari dirimu ini, satu, jadi pelebur dosa, yang kedua, jadi peningkat derajat. Yang meninggal diampuni oleh Allah dosanya. Gitu. Tidak usahkan urusan ibadah. Kalau wong tuh seneng nyanyi, kalau lagi sakit gigi, pening tak nengok nyanyi?
lagi pening. Kata-kata juga dipilih. Nah, apalagi ini muamalatul waqti bima yaliqu bihi. Kita perlu bermuamalah. Tuh. Bermuamalah dengan apa? Bermuamalah dengan waktu sesuatu yang memang Allah layakkan. Mana yang pas waktunya ibadah. Dan ini pengajian kita yang pertama. Waktu bersama apa? Waktu bagian pertama yang diterangkan oleh dokter apa? Dokter Muhammad Said Ramadan Buti. Kalau sudah waktunya dokter Topan balik dari rumah, maka yang disambut siapa? Keluarga. Inilah ibadahnya. Jangan mentang-mentang Mang Israfil saking solehnya balik langsung buka Quran. Istrinya apa? Tidak nengok kalau baca Quran. Wah, Islam ini, Islam apa ini? Laju semuanya serba kaku. Istri nak manjo-manjo, aja kita ngomong, astagfirullahaladzim, kamu ini ngobrol yang terlalu kosong-kosong. Benar baik Mas Anwan, baru tobat kemarin aja. Ngeri bulo, bini laju ketemu Mas Eko mentang-mentang baru selesai apa namanya ngaji apa? Maka ngaji hikam ini bukan menjumutkan ibadah kita, tapi melembutkan hati kita, bisa menempatkan ibadah itu tepat pada waktunya. Ada waktunya uzlah antara Wak Pendi dengan siapa? Dengan Allah. Ngomong dengan halus. Dek, jaknya jam segini nih aku nak derewan dulu ya dengan Allah. Ngomong enggak apa-apa. Para waliullah begitu, ada ruangan khusus yang ketika dia masuk itu istrinya sudah tahu. Tapi kalau sudah keluar itu jangan tunjukkan. Ya Allah, ternyata engkau dengan malaikat beda sekali. Lah. Ya, ini mohon maaf banyak terjadi. Jadi aku dulu pernah balik umroh dokter. Balik umroh ke Jakarta. Jamaah umroh yang WA Ustaz kita reuni ketemu sebentar. Ya sudah ketemu lah. Jadi aku ceritai ya. Ada istrinya letup, Ustadz apa ya kita balik umroh nih lagi dak cengkrama lagi suami istri semuanya seolah-olah apa namanya ibadah-ibadah mahdo kan. Mana aku tengok lakinya, berhentilah ibadah model ya, bercerang keramalah dengan istrimu karena itulah ibadah ya. Jangan kau kira ibadah itu apa hanya bernilai hubunganmu kepada Allah. Kenapa sholat yang wajib itu cuma 5 waktu, Pendi? Kenapa? Karena ada ibadah yang dimana seorang hamba satu sama selainnya punya nilai ibadah. Lagi asik-asik, astagfirullahaladzim, ada tetangga mengucap salam, Assalamualaikum. Masuk dalam hati Mas Erik ngomong, astagfirullahaladzim, tidak nih ngapa lagi istighfar. Nyawa ibadahnya, aja jam bayo bari benar baik. Jangan ketemu dengan guru model ini laju kejam galau Islam lagi megang astagfirullahaladzim, Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, jawab dengan ramah, waalaikumsalam, boleh ngobrol sebentar, tinggalkan, duduk, ini uang lagi perlu. Ada hadis Nabi dari Muslim, wa idza stansahaka fansahu, kalau datang tetangga nak minta petunjuk, minta nasihat, unjuk. Jangan gitu loh. Aku langsung 2 lembar lagi 1 juz. Wah. Ya. Alangkah ngeri Islam model ma ini. Ya. Alangkah ngeri Islam model ma ini. Ya. Ustaz, kami kan dengan yang bukan mahram tidak bersalaman. Tidak boleh bersalaman, bersentuhan. Tapi ada cara yang lain walaupun tidak bersalaman dengan tangan kita, tapi kita bersalaman dengan apa? Tata cara kita bicara. Bibi apa kabar? Tangan kita taruh sini. Bibi apa kabar? Ya Allah sehat. Doakan. Ini dosa. Cuma itu kalau cara hidup ini. Berhentilah Rahman. Dan ya Allah jijik pula nengok kita yang model-model ini payu itu pintu ibadah ya. Maka
kita harus benar-benar muamalatul waqti bima yaliku bihi. Di sini dicontohkan, waktunya bersyukur, syukur, waktunya bersabar, bersabar. Itu dicontohkan. Ya. Makanya ada Sayyidina Abu Bakar masuk nengok Sayyidah Aisyah lagi nyanyi-nyanyi dengan siapa? Dengan pembantu. Sayyidah Aisyah, Abu Bakar marah, apa kata Nabi? Jangan, biarkan, ini lagi hari Id. Ya, hari Id. Kalau istri kita bernyanyi dengan nyanyian yang biasa-biasa di rumah, tidak apa-apa, biarin be, mungkin lagi senang. Yang tidak boleh itu tetangga-tetangga gitu tengok umpanya gitu. Kalau di rumah seandainya istrinya Pak Ari, hai sayangku, nah lah tidak apa-apa. Kalau perlu disambut, ayo, ayo. Ya, tuh ar-raqsu dalam mazhab Syafi'i ini, ar-raqsu bergoyang, berdendang itu hukum dasarnya mubah, asal satu tidak takasur. Apa takasur tuh? Pecah-pecah ini kapan? Kalau seandainya Pak Ari apa namanya menggerakkan badannya dengan lengkok-lengkok tubuh yang mengundang syahwat. Tapi kalau depan suami, wah, bagi Pak Erik, bagi Mas Erik itu sangat diperlukan mata-mata. Kalau perlu gergaji. Ada. Ngapa laju ke sini ceramah gitu? Ya, artinya maksudnya apa? Ada yang di luar menjadi dosa, ada yang di dalam justru menjadi apa? Ibadah. Ini kita balik. Mas Didi ditelepon Betino, nak mesen mebel, lembut nian tuh. Halo Mas Didi, oh iya ya, ini Mbak Nina kemarin. Gimana Mbak Nina? Ini tidak pas. Ya, ini Mbak, ini yang lemari kemarin. Oh, kalau buat Mbak Nina apa sih yang enggak? Ya, nih, tetangga cengir-cengir lu, saya itu. Tapi kalau bininya yang nelpon, apa? Lagi dulu, ini lagi apa? Nyasak kayu nih, nelpon terus. Nah, ngapa lagi terbalik? Ini namanya tidak muamalatul waqti. Kalau istri yang nelpon tuh mestinya cak tadi tuh. Iya ada apa? Kak bisa tidak nganter? Oh, apa sih yang hidat? Tapi kita atur dulu ya. Nah cak itu, ini kapan yang itu nelpon? Sama lah cak perempuan. Kapan bosnya yang nelpon? Ya Pak siapa? Maaf Pak ini agak terlambat. Kalau suaminya yang nelpon, nah sekali-sekali ya aku terlambat. Allah. Ini yang tidak pas. Jadi Pak Erik balik ini tobatlah. Ya, Masya Allah. Nah, baru yang terakhir, kenapa segala sesuatu yang kita cari sendiri, kita upayakan sendiri itu menjadi sulit? Ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, apa yang dimaksud dengan kita mencari sendiri? An yakuna nadhiran ilaiha fima yabdu wa i'timadan 'alaiha fima turida. Ya. Yang namanya kita mencari sesuatu tanpa bantuan Allah itu bagaimana? Inilah godaan ini. Ya. Apa yang dimaksud kita mencari sesuatu dengan apa? Dengan tidak mempertolongkan sama Allah? Satu, ciri-cirinya adalah kita hanya memandang sesuatu itu kepada apa yang nampak saja. Baik nampak pada mata atau nampak pada akal kita. Nampak pada mata, nampak pada akal kita, baik. Wah, ini kalau kita maini, hasilnya maini. Yang pernah kami ceritakan, dulu ada seorang bapak-bapak, ya, kami kasih motivasi berangkat haji. Akhirnya apa? Siap nih. Wah, berangkat haji lah, siap daftarin duitnya lado untuk berdua cukup. Sudah, aku tanya lagi, ketemu pas pengajian besok, cuman wah, nah itulah ini ada apa, ada tawaran. Jadi tawarannya kalau ini berhasil yang berangkat haji wong 6, cuman hitungannya wak ini ditawari usaha pasir. Nah modal duitnya 60. Terus dari hitungan nih, ini wak bisa berhasil, bisa memberangkatkan haji wong 6.
Cak mana mi? Kalau aku tak usah. Yang 60 tuh dem. Masukkanlah berangkat haji. Kaget ada modal dewek kalau memang Allah izinkan itu untuk apa? Akhirnya apa yang terjadi? Bertemu besok. Cak mana wah? Lah berapa untung pasir tuh? Min di atas kertas baik. Jadi aku turun omongan kau, aku langsung daftar haji. Mecotnya nggak boro-boro. Nah, yang Allah izinkan yang bakal haji wong 2, bukan wong 6. Sibuk kalau jika seandainya apabila terjadi apa inilah dia. Jadi apa namanya? Kita sering selalu mengandalkan apa? Fima yabdu. Wah, kalau aku buka toko, saat. Fima yabdu memang mah itu. Apa yang nampak memang mah itu. Tapi lakukanlah apa yang memang Allah kasih tahu. Jual minyak wangi, tidak mesti harus buka toko. Ya. Jual madu, inilah aku nak ngomong sama aku benar. Mohon maaf teman-teman, madu yang aku jual main habis tanpa harus buka toko. Ini kadang-kadang basic setan. Nah, tengoklah. Kau jual madu mah ini cepet. Coba kalau kau buka toko etalase, itu fima yabdu. Fima yabdu, sesuatu hal yang nampak di luar penampakan itu. Ya. Di luar penampakan itu bagaimana? Masya Allah. Maka kita ini istafti qalbak, ikuti hatimu. Maka hati-hati. Kadang-kadang ada keinginan kita, santai dulu, minta tolong sama Allah. Ini keinginan aku ini kira-kira kau ridhoi enggak ya Allah? Bisa jadi kau izinkan terjadi, tapi tidak kau ridhoi. Malah bisa jadi isinya kesulitan galau-galau. Ya, kesulitan galau-galau. Oleh karena itu kita harus minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Apa baik? Ya banyak sebenarnya ya yang nampak dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu kita minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh itu urusan dunia, urusan akhirat. Salat kita, kalau kita nengok wong salat tuh pasti masuk surga. Makanya di ujung sholat itu yang kita minta sama Allah. Jangan minta sama sholatnya, minta sama Allah. Wah ini kalau aku sholawatan 70 kali atau 7.000 kali, caknya urusan aku beres kalau sholawatannya bagus. Tapi kalau apa? Kalau terdetik di hati, hanya mengandalkan kata-kata sholawatannya tadi, kata-katanya tadi. Ini yang menjadi rusaknya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hatinya dekat sama Allah, sholawatannya tidak perlu sampai 300 kali. Sekali be lah kabul. Wah, cuma Israfil, aku lah 2000 kali ini sholawatan, tidak kena juga. Datang tetangga, terima kasih Kiai, aku baru 2 kali sholawatan, nadem. Nah, yang mana bermasalah? Ini hati kamu bermasalah. Ya. Yang ini tulus mintanya sama Allah. Maka asbab-asbab ini ya kita mintakan sama Allah. Nah, orang-orang yang mintanya sama dirinya sendiri, berupaya atas kemampuannya sendiri adalah an yakuna nadhiran ilaihi fima yabdu tadi. Hanya melihat kepada yang nampak dan hanya bergantung kepada yang nampak saja. Bergantung kepada yang nampak saja. Cerita ada, ya Allah, ngalah dulu nih cerita ini. Padahal saya mau ceritakan hari ini. Ya, terjadi kan lalu lupa. Ya. Maka ketika kita mengandalkan kepada sesuatu yang nampak dalam akal kita, hati-hati. Jangan-jangan ini kita tidak membawa Allah dalam urusan apa? Urusan kita. Nah, itu malam saya ngomongin santri Wapendi. Aku tanya sama mereka, yang perempuan-perempuan, kepengen enggak punya suami yang ganteng-ganteng? Pengen. Ganteng itu hiburan apa? Hiburan mata. Kalau ganteng lolo, yang sakit apa? Otak. Nah,
ganteng, hiburan mata. Tapi kalau ganteng bengak, sakit pala kamu jadi bininya. Ganteng, pinter, tapi omongannya kasar. Yang sakit apa? Telinga. Ya. Jadi kita ini ditempatkan oleh Allah ganteng, menghibur mata, ucapan lembut, menghibur telinga, kecerdasan dia menghibur akal. Akhlaknya buruk, apa yang sakit? Jiwa. Makanya kata Allah, ya, kalau kepengen walaupun ganteng dan segala macam, jangan lupa ada agama, ada ketakwaan. Yang ketakwaan inilah menjadi sumber kebahagiaan pikiran, kebahagiaan mata, kebahagiaan telinga. Tuh, yang baru di viral, yang diajak ngobrol oleh Denny Sumargo di TikTok tuh. Ustadz siapa tuh yang muridnya Aagim itu, yang baru taubat dari bandar judi. Selama ini saya ngomong omongan dia itu. Cuma ini diomong oleh orang yang memang praktek judi dan praktek prostitusi. Apa kata dia itu? Kami duduk-duduk di antara laki-laki melihat perempuan-perempuan seksi. Ya, ketika ngobrol di antara temannya ada ngomong, aku memang nafsunan nengok Tino itu, pengen ku tidui, pengen ku zinai. Tapi kalau untuk jadi istri, mikir, ngajiku ini omongan yang sering saya omongkan sama santri. Nah, cuma saya tunjukin video ini biar mereka jadi mantap. Kenapa? Karena memang ini ungkapan dari seorang siapa? Pelaku. Yang kedua, yang pernah saya sampaikan sama santri, apa? Uang menang judi itu tidak cuma dua, dak bandarnya atau dikasih kesempatan menang untuk ditipu. Ternyata omongan ini benar dan disampaikan oleh siapa? Oleh yang memang pelaku bandar judi. Apalagi uang judi itu. Kalau nomor ini, nah, saya baca nonton ceramah Gus Baha dengan salah satu seorang Gus yang lain. Nah, Gus yang lain ini berkata, kata dia, hati-hati kalau orang yang seneng togel. Kenapa? Pernah ada seorang yang ahli togel dimarahi oleh kiainya. Kiainya ini omongannya dihitung, nomornya hasil hitungan tadi dijadiin nomor togel, menang pula. Jadi gaweannya Mang Rosi, kiainya ngomong, contoh, yang dihitungnya kata, kamu tuh harus taubat. Kalau kamu tidak taubat, kamu nanti akan mendapat laknat dari Allah. Jangan sampai kamu tidak taubat. Dihitung, taubat itu berapa kali? Kata-kata taubat 7 kali. Lebih dominan. Berarti angka 7 nih yang cocok. Bahkan kiai itu setiap pagi ditengoknya. Tuh kalau dia naik motor, berarti nomor motornya yang dipakai. Kalau kiai itu naik mobil yang ini ditengok, berarti nomor mobilnya. Dan subhanallah itu, ini togel datang juga. Kiai terima kasih menang togel. Menang togel jangan no? Aku pakai nomor plat kiai. La ilaha illallah. Ini kiai, sebagian dari harta yang aku dapat. Dinjuknya pula dengan kiai tadi. Tapi kiai tadi, ya, diterimanya, tapi dimasukkan di kantong kiri. Awas, ini Pak Erik mulai, Mas Erik Nilan diterima tapi masuk kantong kiri. Yang kenapa masuk kantong kiri, Pak Dokter Topan? Dokter Topan? Contoh, ada santri-santrinya ngomong, Kiai, WC kita jebol, diambil dari kantong kiri. Kiai, ada tamu nak buat kopi, ambil dari kantong kanan untuk kopi, untuk melayani tamu. Jadi memang ada hadisnya. Ada hadisnya dalam kitab Bulughul Maram, kalau ada hasil maksiat itu jangan dibuang, tapi dibuat untuk maslahat umum. Apa maslahat umum? 1, bangunkan jalan, bangunkan pagar, belikan lampu yang bisa dipakai oleh orang banyak. Jadi seandainya ada orang bertobat ngadu sama Pak Pendi, Pak Pendi, mak mano aku nih, ini duit hasil haram nih ada 2 miliar. Mak mano? Mak mano? Haram. Tapi duit ini nak kunjuk sebagian untuk apa yang di makruh. Makruh. Berubah hukum tadi. Itu
Dan cuma maksudnya apa? Kalau mereka inilah adabnya para kiai itu, diterima tapi masuk kantong kiri. Nah, yang dipakainya untuk apa? Maslahat amat, bangun siring, bangun jalan, bangun yang dipakai oleh orang banyak, ya, dipakai orang banyak. Dan ini memang ada hadisnya. Ada hadisnya, ada ketentuan ulamanya. Saya baca juga waktu itu dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram tapi bukan Bulughul Maramnya, syarahnya. Namanya kitab Subulus Salam. Nah, itu yang lagi dibaca oleh Ustadz oleh Dr. Topan dengan Kiai Said, ya. Dalam kitab Bulughul Maram itu, ketika ada uang hasil maksiat itu diapoi kira-kira. Karena tidak mungkin kalau emas dibakar, itu namanya itlaful mal. Maka caranya apa? Diganti menjadi maslahat umum. Kalau kita bayarkan zakat bagaimana? Menurut Syekh Qardawi boleh. Menurut Syekh Qardawi boleh. Kenapa? Haram itu bagi kita. Ketika sudah menjadi kita berikan sedekah untuk muslim, bagi dia adalah halal. Itu kata Syekh Qardawi. Aku ngasih fatwanya, tinggal milih. Nah, orang yang mengandalkan pada dirinya ini apa? At-tawaghul fil asbab wal hiyal ala wajhin yakhillu bil huquq. Orang yang hanya mengandalkan pada yang nampak ini, ya, maka hanya sibuk tenggelam pada apa? Pada sebab-sebab saja, pada cara-cara saja, tapi tidak kepada hal yang tersembunyi dalam cara-cara itu. Contoh, kalau kita ajari anak ini dalam waktu sekian, ini tercapai. Tapi dia lupa, ada sesuatu yang memperlancarnya, ada sesuatu yang mencegahnya. Oke, kalau hitungan Pak Ari, kalau kita berangkat ke Merak, bukan ke Merak, apa namanya? Bakauheni, subuh ini kira-kira jam berapa? Nah, tapi kadang-kadang kita hanya mengandalkan planning ini. Kita lupa dengan apa? Dengan Allah yang bisa memperlancar, yang bisa membuat kita menjadi lambat. Dia lupa, makanya kita itu insya Allah mudah-mudahan kita berangkat ini sampai sana jam 4 sore misalkan. Oleh karena itu kita minta dulu sama Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Kemarin ayah ngetes jalan Pali. Waktu nak ke Jakarta ngetes jalan dari Pali. Ketika dites lancar, akhirnya nyampe di Pali balik lagi. Kenapa? Karena cuma nak ngetes baik. Nah, seminggunya lagi berangkat lewat Pali, macet. Kenapa? Ada truk terbalik malang di jalan, terpaksa mutar, tidak sesuai dengan. Bukan berarti lagi nuduh beliau tidak minta tolong sama Allah. Maksudnya apa? Ada sesuatu yang di luar nampak dari kita bisa menjadi sebab apa? Sebab apa namanya? Makanya kan kemarin kita sudah ngaji. La tastaghrib, jangan aneh. Kalau seandainya sudah kita persiapkan, sudah kita doa, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya kita selalu minta sama Allah. Baru yang kedua, yang terakhir, yang kedua, al-mubalaghatu fi laumiha indal fawat. Ketika sebab tadi tidak berhasil, kita nyalahnya berlebih-lebihan. Nyalahkannya apa? Berlebih-lebihan. Bahkan nyalahkannya orang lain, tidak muhasabah kepada diri sendiri. Contoh, punya toko dijaga oleh kawan kita, oleh karyawan kita. Ngapa kalau kau yang jago tidak pernah ada yang laris? Jadi sibuk nyalahi siapa? Yang jago ini terus. Jangan-jangan mungkin ada kesalahan dari kita yang di luar, ya. Karena kalau kita hitung nih sebab kita ini pasti, jangan-jangan kau ini tidak mandi kau ini. Selalu berlebihan dalam menyalahkan apa? Sebab. Berlebihan dalam menyalahkan apa? Sebab. La li sababin syar'in. Uji Pak Ari, kurang apa lagi YouTube aku nih masih ada rame-rame. Terlalu ngandalin apa? Sebab, ya. Belum ngandalin apa yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baru yang ketiga, al istirsal ma'al farhi duna istish'arin bil minnati indal husul.
Nanti kalau kita terlalu mengandalkan pada diri kita, pas dapat senangnya berlebih-lebihan. Dapat duit triliunan, yang dipikir apa? Jalan-jalan tanpa ada nilai ibadah. Maka orang yang terlalu mengandalkan kepada diri, satu, kalau gagal nyalahkannya terlalu berlebihan, kalau lagi berhasil, udah aku, ya akhirnya apa? Habis harta hanya untuk hal yang sia-sia. Tapi kalau orang yang ngandalin sama Allah, pas berhasil apa? Alhamdulillah ya Allah, ini semua berkat darimu ya Allah, beri aku petunjuk untuk menggunakan hasil ini. Mudah-mudahan apa yang aku dapat ini penggunaannya satu, ada untuk diriku tapi yang halal, tapi juga ada untuk agamamu ya Allah. Maka jangan heran kalau ada wong yang merasa ini pemberian dari Allah, nengok dulur yang susah dibantu, punya toko, punya usaha, punya apa-apa, pasti dulurnya diajak begawi. Tapi kalau dulurnya lah diajak begawi masih tak galak juga, bukan urusan kita lagi. Kadang-kadang lah diajak begawi, bukan terima kasih malah ngatoi gitu. Wah kerja di situ, apa dia kerja tempat Mas Didik tuh, gajinya cuma sedikit. Padahal itulah yang bisa Mas Didik bisa kasih. Mas Didik tahu-tahu pasti ada kenyataan dalam hidupnya. Ada kadang-kadang dulur nyari gawe selama ini saro, dinjuk gawe, ngatoi pulau. Ya. Nak gaji besar cak wong lain, padahal dia tidak profesional. Skillnya cuma bisa nengok-nengok sama cengar-cengir. Lah digaji. Sedangkan yang profesional ini begawi berat. Ya. Yalah ala kulli halin. Nah, yang pasti sekali lagi, jangan terlalu mengandalkan apa yang nampak dalam pandangan kita sehingga apa? Satu, ya, kita terlalu sibuk mencari sebab sehingga lepas berhubungan dengan Allah. Yang kedua, ketika gagal kita sibuk menyalahi sebab dan orang-orang yang ada pada sebab, dan ketika berhasil nauzubillah kita apa? Merasa sombong, merasa bangga, ya, merasa senang yang berlebih-lebihan sehingga kita lupa ada Allah yang membantu kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa bersama Allah. Saat ada kami bersyukur, saat tiada kami bersabar ya Allah. Ya Allah, kami juga berharap mudah-mudahan bukan tergolong orang-orang yang hanya mengandalkan asbab, mengandalkan sebab-sebab, tapi tergolong orang-orang yang berjalan bersama sebab-sebab itu dalam pertolongan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, singkirkan dari diri kami, kamilah yang mampu, bukan Engkau yang mampu ya Allah. Jauhkan pikiran itu ya Allah, gantikan kepada diri kami dalam hati kata-kata, kalau bukan karena Engkau kami tak mampu apa-apa ya Allah. Ya Rahman ya Karim, terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Kami yang tadinya terbayangkan sulit hidup ini, alhamdulillah, walaupun kami masih merasakan kekurangan karena nafsu kami, kehadapan hidup kami lebih mudah daripada yang sebelumnya ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo-monggo dinikmati bismillah.